kita jalan-jalan di persawahan di tengah kota Sukoharjo. Masih ada sawah-sawah. Jalan-jalan 1-2 jam. Biar fit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada al-ustadz wal ustadzah dan yang terhormat kakak-kakak pengurus dan teman-temanku yang saya cintai. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata hello dut. Si mancung ketemu si pesek si gendut gak bisa-bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan ulil ajniyatin masna wa sulasa wa ruba' yajidu bil hulki may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan menjadi yang nomor paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat yang terkecilnya, Allah memberikan sebuah nikmat bulu yang dimana sering kita anggap tidak terpakai, ternyata itu adalah menjadi sebuah perhiasan bagi kita. Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan kepada kalian semua. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan alis mata untuk memberi kesempurnaan pada wajah kalian. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu mata yang untuk mencegah debu-debu masuk ke dalam mata. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu hidung di mana untuk menyaring udara yang kotor. Turun lagi ke bawah, bagi pria Allah memberikan sebuah kumis di mana memberikan sebuah kejentelan yang amat menonjol. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan sebuah bulu janggut di mana janggut untuk melarang nasi jatuh ke lantai. Ya. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu dada kepada pria yang dimana memberikan kemajuan kepada satu. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu jempol yang mana kalau dicabut naudzubillah sakitnya sampai ke ujung. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan gegetuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang muter-muter kagak jelas sampai zaman orang-orang main komputer. Dan karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Quran. Dan karena Nabi Muhammad pun kita bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Dimana Allah pun memberikan itu. Dan karena Nabi Muhammad pun baiklah para dakwah pada tayangan saya kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberikan lelucon kepada anak cucu jojon ataupun melawak agar hadirin tertawa terbahak-bahak, tapi izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patah dengan judul Madu dan Racun Pergaulan Remaja. Teman-temanku yang cantik-cantik bulu matanya lentik, teman-temanku yang ganteng-ganteng yang hidungnya mancung, maaf yang pesek gak usah eksinggung. Bumi berputar dengan kencang di atas porosnya sehingga menggilas waktu manusia. Manusia merasakan kerugian yang amat sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Innal insana lafi husrin al-ayah. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya para remaja seperti kita, bahwasanya mereka telah puas akan kena cipratan hampasan dan terpaan gelombang kemodernan zaman, sehingga mereka silau akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, seperti harta, tahta, dan cinta terhadap wanita bagi pria, dan wanita cinta terhadap pria. Yang pertama, harta. Kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pencipta Microsoft. Tapi dengan cara yang halal, jangan sampai menggunakan 3G, gosok, ngipet, ngegarong. Memang dengan harta segala bisa dibeli, mobil kebeli, motor kebeli, cinta kebeli, bahkan keperawanan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Yang kedua yaitu tahta. Banyak pemuda sekarang berlomba-lomba untuk mencari tahta setinggi-tingginya. Tapi perlu kita ingat, setiap manusia memiliki pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Nah, itulah contoh para remaja sekarang sedang berlomba-lomba mencari tahta setinggi-tingginya. Contohnya si Mamat yang dulunya jualan tomat mau jadi Pak Camat, dikasih oleh Allah jadi Pak Camat, dikasih Pak Camat maunya DPR, dikasih DPR maunya Bupati, dikasih Bupati maunya Gubernur, dikasih Gubernur maunya MPR, dikasih MPR maunya Presiden, dan akhirnya si Mamat pun saya akan Anda pun akan ibu kita bakal ustadz kita akan dan saya sendiri pun akan 100 tahun lagi. Yang ketiga yaitu cinta. Bicara tentang cinta, apabila kita mendengar kata cinta, sudah tidak aneh di telinga kita. Mengapa? Karena cinta adalah suatu hal yang amat indah, tiada dua. Bahkan karena cinta orang bisa berubah. Lelaki tadinya rambut turun, karena cinta rambut ngacung. Dan lelaki pun karena cinta celana ngatung jadi turun. Astagfirullah. Dan karena cinta pun seseorang bisa lupa segalanya. Makan lupa, minum lupa, makan lupa, sholat lupa, bahkan utang yang sekian juta pun bisa lupa. Itulah cinta. Dan karena cinta pun orang bisa berubah. Kita ngelihat sang pujaan hati belahan empedu, yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya pesek jadi mancung, yang tadinya gendut jadi langsing kayak Ayu Ting. Bahkan pepatah cinta pun berkata, gunung menjulang tinggi kan kudaki, lautan api kan kuarungi, hanya untuk melihat sang pujaan hati belahan empedu. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi, yaitu Irwansyah dengan gayanya untuk sang kekasihnya. Ingin ku gapai bulan dan ku petik cinta, ingin ku serahkan semua hanya untukmu. Kita bayangkan jauhnya bulan, besarnya bintang, ingin diambil cuma membuat belahan hati dan belahan empedu. Subhanallah. Karena di sini sistem melarang kita membawa alat elektronik, membawa handphone. Terkadang kita menggunakan sepucuk kertas untuk menanyakan kabar si dia. Kan jauh di sana, ayang udah mamlu, ayang apa kabar, ayang jangan lupa minum obat, atau yang sering kita sebut surat-surat. Subhanallah. Tanpa kita sadari dari untayan yang telah saya untaikan kepada kalian, yang sering kita anggap madu nan manis ternyata racun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam, generasi agama, paku-paku dunia, kita jangan sampai terhasut dalam itu.
benar yang dikatakan oleh Kiai Haji Roma Irama yang berkata, mengapa semua yang asik-asik itu diharapkan, mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam. Nah, ternyata benar kata Haji Roma Irama, yang enak dilarang, yang asik dilarang. Memang itu adalah racun bagi kehidupan kita. Itulah cara setan untuk menghasut kita ke dalam lubang neraka.